Diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwasannya ketika telah dekat waktu wafatnya Nabi Muhammad SAW, beliau memerintahkan sahabat Bilal bin Rabah supaya menyeru orang-orang untuk melaksanakan sholat. Maka Bilal pun lalu mengumandangkan adzan sebagai tanda ajakan masuknya waktu sholat. Kemudian berkumpullah para sahabat, baik dari golongan muhajirin maupun ansor, ke masjid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah selesai melaksanakan sholat, kemudian beliau naik ke atas mimbar untuk menyampaikan khutbah. Pada waktu itu, khutbah yang disampaikan beliau sangat menyentuh perasaan pendengarnya, yang karenanya semua hati menjadi gemetar dan semua mata mengalirkan air mata. Dan di antara isi khutbah yang disampaikan ialah, "Wahai kaum muslimin, sesungguhnya aku adalah nabimu yang menasehati dan menyerumu kepada Allah dengan izinnya. Dan aku bagimu sekalian adalah laksana seorang saudara yang belas kasih dan ayah yang penyayang. Barang siapa pernah teraniaya olehku, maka hendaklah dia berdiri dan membalasnya kepadaku sebelum ada pembalasan di hari kiamat." Namun, tidak ada seorang pun yang berdiri, sehingga beliau mengulangi perkataannya itu sampai 3 kali. Maka bangkitlah seorang laki-laki bernama Uqashah bin Muhsan. Dia berdiri di hadapan Rasulullah SAW seraya berkata, "Ya Rasulullah, seandainya baginda tadi ketika menyampaikan tidak diulangi sampai 3 kali, niscaya saya tidak akan berani tampil berdiri. Wahai Rasul, sungguh dahulu saya pernah bersama baginda dalam peperangan Badar. Unta saya berdekatan dengan unta baginda. Kemudian saya turun dari unta dan mendekati baginda, sehingga saking dekatnya tercium oleh saya kaki baginda. Lantas baginda mengangkat tongkat yang biasa digunakan untuk memukul unta supaya berjalan cepat. Lalu dengan tongkat itu baginda memukul pinggang saya. Saya tidak tahu apakah baginda sengaja memukul saya ya Rasulullah, atau baginda bermaksud memukul unta baginda." Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Tidak mungkin wahai Uqashah, tidak mungkin secara sengaja aku memukulmu." Namun demikian, beliau adalah orang yang paling konsekuen. Beliau berkata kepada Bilal, "Wahai Bilal, sekarang pergilah ke rumah Fatimah putriku, lalu bawa kemari tongkatku." Maka keluarlah Bilal dari dalam masjid, sambil mengangkat kedua tangannya ke atas kepalanya seraya berkata, "Ini pertanda Rasulullah mempersilahkan dirinya untuk dipukul oleh Uqashah." Setelah sampai di depan rumah Siti Fatimah, kemudian Bilal mengetuk pintu. "Siapa di luar?" tanya Siti Fatimah di balik pintu. Bilal menjawab, "Saya Bilal, datang kemari untuk mengambil tongkat Rasulullah." Fatimah balik bertanya, "Wahai Bilal, apa yang hendak diperbuat ayahku dengan tongkat itu?" Bilal menjawab, "Wahai Fatimah putri Rasul, sesungguhnya ayahmu mempersilahkan dirinya untuk dipukul." Siti Fatimah berkata, "Siapakah orangnya yang sampai hati memukul Rasul?" Setelah Bilal mendapatkan tongkat itu dari Siti Fatimah, lalu tongkat itu dibawanya ke masjid. Kemudian tongkat itu diserahkan kepada Rasulullah SAW, dan kemudian Rasulullah menyerahkan tongkat itu kepada Uqashah. Ketika sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar menyaksikan perihal itu, maka keduanya bangkit berdiri seraya berkata, "Wahai Uqashah, kami ada di hadapanmu. Pukul saja kami, jangan Rasul Muhammad SAW." Tetapi Rasulullah bersabda, "Duduklah kalian berdua, wahai Abu Bakar dan Umar. Allah Ta'ala telah mengetahui kedudukan kalian." Kemudian sahabat Ali radhiyallahu an
bangkit berdiri seraya berkata, "Hai Ukasha, selama hidup aku selalu berada di depan Nabi. Tidak sampai hatiku menyaksikan engkau memukul Nabi. Inilah punggung dan perutku, silahkan engkau pukul." Rasul Muhammad berkata, "Wahai Ali, duduklah. Sungguh Allah telah mengetahui kedudukanmu dan niatmu." Selanjutnya, bangkit berdiri pula Hasan dan Husain cucu Rasul. Keduanya berkata, "Wahai Ukasha, tidakkah engkau mengenal kami? Kami adalah cucu Rasul. Pukul saja kami, berarti sama juga itu memukul Rasul." Kemudian Rasulullah SAW berkata pula, "Wahai Ukasha, pukullah kalau engkau mau memukulku." Ukasha menjawab, "Ya Rasul, Baginda telah memukulku ketika saya tidak mengenakan baju." Maka Rasulullah seketika itu pula membuka bajunya. Lantas berteriaklah kaum muslimin sambil menangis. Ketika Ukasha memandang kepada tubuh Rasul yang putih, dia lalu mendekap dan menciumi punggung beliau seraya berkata, "Saya tebus Baginda dengan nyawaku ya Rasulullah. Siapakah yang sampai hati mengkisos Baginda ya Rasulullah? Sesungguhnya saya melakukan ini tidak lain adalah karena berharap agar tubuh saya dapat bersentuhan dengan tubuh Baginda yang mulia, serta dipelihara Allah kiranya diri saya dari api neraka berkat kemuliaan Baginda." Maka Nabi Muhammad SAW itu pun lalu bersabda, "Ketahuilah, barang siapa yang ingin melihat penghuni surga, hendaklah ia melihat kepada orang ini, Ukasha." Mendengar sabda Rasul itu, bangkitlah kaum muslimin. Mereka lalu menciumi di antara kedua mata Ukasha seraya berkata, "Beruntunglah engkau Ukasha, engkau telah memperoleh derajat yang tinggi dan berteman dengan Rasul SAW di dalam surga." Terima kasih sudah menonton. Silahkan aktifkan notifikasinya agar tidak ketinggalan kajian menarik di video-video berikutnya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Kalam Pustaka.